Assalamualaikum pemirsa Hasanah. Pagi yang indah ini kami akan membawakan rahasia di balik angka yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, juga peristiwa penting di bulan Zulhijjah, dan tentunya berita terbaru tentang ibadah haji langsung dari lokasi di Mekah Al-Mukarramah. Nah pemirsa, inilah sekilas Hasanah angka. Angka, nominal atau bilangan tentunya membawa manfaat di setiap aspek kehidupan kita. Lahirnya ilmu aljabar dan metode menghitung membawa manusia ke alam modernisasi dan metode parameter yang mengukur semua aspek kehidupan dengan mengedepankan logika. Dengan angka-angka serta hitungan pula, Allah telah menunjukkan kuasa-Nya yang maha besar kepada kita. Dan Allah menyukai angka-angka yang ganjil seperti angka 7 misalnya. Nah, berikut beberapa bukti bagaimana angka 7 menjadi salah satu angka yang sering dipakai oleh Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita mulai dari kitab suci Al-Quran. Ditunjukkan bahwa dalam surat Al-Hijr ayat 87, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung." Ahli tafsir percaya bahwa yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah yang mempunyai 7 ayat dan selalu kita baca berulang dalam setiap sholat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan 7 surat yang sangat panjang dengan ayat, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Anfal, dan At-Taubah. Allah juga mengisyaratkan pada surat At-Talaq ayat 12 bahwa Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi, perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Beribu tahun kemudian, manusia lewat US Geological Survey melakukan penelitian terhadap perut bumi dan mengkonfirmasikan bahwa lapisan bumi terdapat 7 lapisan. Begitu juga lapisan langit bumi yang sudah kita ketahui bersama mempunyai 7 lapis langit yang mempunyai fungsi dan urusannya masing-masing. Dalam ibadah haji atau umroh, angka 7 juga dipakai dalam syarat ibadah, seperti mengelilingi Ka'bah, tawaf sebanyak 7 kali. Juga sa'i, berjalan antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Juga ketika musim haji di lokasi Mina, kita juga melempar jumroh dengan 7 batu kerikil. Allah juga menghiasi umur manusia dengan 7 tahapan. Pertama, tahapan rodi atau masa menyusui. Kedua, tahap fatim atau masa disapih. Ketika masa sobiyi atau masa balita. Keempat, tahapan gulan atau masa kanak-kanak. Kelima, tahapan syab atau masa remaja. Keenam, tahapan kuhul atau masa dewasa. Ketujuh, tahapan syaikh atau masa tua. Allah juga memberikan ganjaran pahala yang luar biasa dalam hal sedekah seperti tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Subhanallah. Maha suci Allah dengan rahasia angka 7-nya. Nah pemirsa, itu tadi sedikit bukti kebesaran Allah dengan sebuah angka 7. Bagaimana dengan angka ganjil lainnya? Salat Idul Adha, sebagaimana salat Idul Fitri, hukumnya sunnah muakkad, tapi ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Sebagaimana dalam surat Al-Kautsar, Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat dan berkurban. Tahun ini kebetulan pelaksanaan salat Idul Adha bertepatan pada hari Jumat. Nah, sebagian besar jumhur ulama berpendapat kewajiban salat Jumat gugur setelah melaksanakan salat Id. Dan salat Jumat diganti dengan salat zuhur seperti biasa. Tapi bagi yang ingin melaksanakan salat Jumat tetap dibolehkan. Rasulullah SAW selalu mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha dan sebelum sholat, Rasulullah tidak pernah makan sebelumnya. Berbeda dengan sholat Idul Fitri, Rasulullah biasa mengakhirkan untuk memberi kesempatan pada umatnya untuk berzakat fitrah. Rasulullah biasanya makan terlebih dahulu, kemudian keluar menuju lapangan untuk sholat Idul Fitri pada saat matahari sudah meninggi. Dianjurkan saat menuju tempat sholat Id dilakukan dengan berjalan kaki dan ketika pulang melewati jalan yang lain. Kecuali ada halangan tertentu, misalnya tempat sholat Id jauh, tidak mungkin ditempuh dengan jalan kaki. Hikmahnya, selama perjalanan berbeda rute inilah, umat muslim bisa saling bertemu dengan saudaranya untuk menjalin silaturahmi.
Tidak ada ibadah yang paling utama pada hari Idul Adha kecuali menyembelih hewan kurban. Sebagaimana hadis Nabi, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah atau kurban, maka hendaknya kalian merasa senang karenanya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ibadah kurban. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat hukumnya wajib bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Para ulama merujuk pada hadis Nabi, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Namun Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat lain, ibadah kurban hukumnya sunnah mu'akkad. Berdasarkan hadis Nabi, sesungguhnya aku sedang tidak akan berkurban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu wajib bagiku. Inilah pendapat mayoritas ulama tentang hukum ibadah kurban. Namun bagi orang yang mampu sudah selayaknya mengeluarkan hartanya untuk beribadah kurban. Ibadah kurban begitu banyak fadilahnya. Allah akan segera memberikan ganti yang dia keluarkan. Karena setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat. Yang satu berdoa, ya Allah berilah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang kedua berdoa, ya Allah berilah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya atau pelit. Rasulullah sudah memberi ketentuan hewan yang bisa dijadikan hewan kurban, yaitu 1 orang untuk kambing, 7 orang untuk sapi, dan 10 orang untuk onta. Para ulama membolehkan berkurban dengan kerbau yang ketentuannya disamakan dengan sapi. Nah, bagi orang yang kaya, alangkah baiknya berkurban 1 ekor sapi untuk 1 orang. Ini dibolehkan. Jangan khawatir, pahala ibadah kurban itu bisa diperuntukkan untuk dirinya dan keluarganya. Jadi, jika seseorang berkurban, maka anak istri dan keluarganya juga akan mendapat limpahan pahalanya. Subhanallah. Sebagaimana Rasulullah setiap kali berkurban selalu meniatkan untuk dirinya, keluarga, dan umatnya. Tapi, bagi yang belum mampu, ibadah kurban boleh saja dengan berhutang atau dengan cara arisan. Bagi yang berhutang, sebaiknya didahulukan membayar utang-utangnya daripada berkurban. Nah, jika hari ini belum memiliki biaya untuk membeli hewan kurban, masih tersisa 3 hari lagi yang disebut hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada hari Tasyrik dibolehkan untuk menunaikan ibadah kurban. Namun, ada sebagian ulama yang membolehkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal, seperti orang tua kita, atas hukum kias dari ba'dal haji. Karena haji dan kurban berada dalam satu jalur ibadah. Bagi Anda yang berkurban, ada beberapa syariat yang penting yang sering terlupakan. Misalnya, 10 hari menjelang ibadah kurban, dilarang untuk memotong kuku dan rambut. Selain itu, sebaiknya melihat langsung prosesi penyembelihan, bahkan disunahkan untuk menyembelih sendiri, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi, bagi yang tidak mampu bisa diwakilkan pada orang lain. Orang yang berkurban memiliki hak 1/3 dari hewan yang dikurbankan, 1/3 untuk kerabatnya, dan 1/3 lagi untuk fakir miskin. Namun, jatah bagi orang yang berkurban boleh disedekahkan pada orang lain. Nah, inilah sekilas fikih ibadah kurban. Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr dengan 10 malam di bulan Zulhijjah. Inilah yang menjadi 10 hari di bulan haji ini begitu istimewa. Bahkan sebagian ulama berpendapat lebih istimewa daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemuliaan 10 hari di bulan Zulhijjah disebutkan juga dalam surat Al-Hajj untuk memperbanyak menyebut asma Allah. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Rasulullah mengingatkan umatnya untuk memperbanyak bacaan tahlil, takbir, dan tahmid. Karena inilah hari-hari yang dianggap lebih agung oleh Allah dan lebih disukai untuk digunakan sebagai tempat beramal. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad? Nabi SAW menjawab, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Amal soleh pada 10 hari itu berlipat ganda pahalanya. Seperti sabda Nabi, karena itulah hari-hari yang disukai oleh Allah untuk beribadah. Berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama 1 tahun, dan sholat pada malam harinya sama nilainya dengan mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji melakukan wukuf di Arafah
yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Bagi umat Islam yang tidak berhaji, disunahkan untuk berpuasa pada hari itu yang keutamaannya bisa menghapus dosa selama 2 tahun, 1 tahun yang lalu, dan 1 tahun berikutnya. Wukuf di Arafah menjadi puncak dari ritual ibadah haji. Dan tidak sah ibadah haji tanpa wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam, sedangkan Arafah artinya mengetahui dan menyadari. Wukuf merupakan napaktilas kesadaran spiritual, sekaligus sebagai transformasi rohani untuk menjadi manusia yang sadar dari mana ia berasal, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan pergi. Pada bulan ini disyariatkan ibadah kurban. Inilah peringatan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela menyembelih putra tercintanya Ismail demi keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Pada bulan ini berkumpullah induk-induk ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, dan haji yang tidak ditemukan di bulan lain. Inilah kenikmatan dan keberkahan yang Allah turunkan di 10 hari bulan Zulhijjah. Sungguh merugi jika kita membiarkan keistimewaan di bulan Zulhijjah ini berlalu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang memanfaatkan kemuliaan hari-hari itu. Dan semoga Allah masih memberi umur pada kita untuk kembali bertemu dengan bulan Zulhijjah pada tahun depan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lewatkan informasi berikutnya karena Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan kembali. Keistimewaan bulan Zulhijjah merupakan anugerah Allah. Dan ternyata di bulan ini pula banyak terjadi peristiwa penting. Pada 10 hari di bulan Zulhijjah, Allah SWT menerima taubat Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Pada bulan ini pula Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan dan lahirnya seorang putra Nabi Yahya alaihissalam. Pada tanggal 13 Zulhijjah tahun ke-13 setelah Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari Yasrib berbaiat pada Rasulullah. Baiat ini dikenal Baiat Aqobah II. Inilah isi baiat atau sumpah setia penduduk Yasrib kepada Rasulullah. Mereka mendengar dan taat, baik dalam keadaan suka maupun duka. Berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak terpengaruhi dengan celaan orang yang mencela di jalan Allah. Mereka bersedia melindungi Nabi Muhammad, wanita-wanita, dan anak-anak mereka. Peristiwa besar lainnya adalah Haji Wada. Selama 9 tahun tinggal di Madinah, Rasulullah belum pernah melaksanakan haji. Pada tahun ke-10, Rasulullah mengumumkan akan melaksanakan haji. Maka berbondong-bondonglah kaum muslimin datang ke Madinah. Tercatat lebih dari 10.000 orang berkumpul di Madinah untuk menyertai Nabi melakukan perjalanan haji ke Mekah. Para penulis sejarah bahkan ada mencatat rombongan haji Nabi lebih dari 100.000 orang. Mereka dipersatukan oleh iman, hati mereka diliputi kegembiraan dan keikhlasan menuju Baitullah. Rombongan berangkat dari Madinah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Di Padang Arafah setelah matahari tergelincir, Rasulullah menyampaikan khutbah terakhir yang dikenal Haji Wada. Selesai berkhutbah, Rasulullah turun dari Al-Qaswa, kemudian menaiki kembali untanya menuju Syakoroh. Pada saat itulah Rasulullah membacakan firman Allah. Pada hari itu telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Mendengar ayat tersebut, Abu Bakar menangis. Ia merasa risalah Nabi Muhammad sudah selesai dan sudah dekat pula saatnya Nabi menghadap Allah. Dalam sejarah Islam, tanggal 11 Zulhijjah tercatat menjadi kemenangan Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi bersama pasukannya menaklukkan benteng pertahanan Azaz setelah mengepungnya 38 hari. Inilah benteng pertahanan terpenting pasukan salib dari Aleppo dan At-Taqiyah. Namun peristiwa duka juga terjadi pada bulan ini, tepatnya pada 25 Zulhijjah. Khalifah Umar bin Khattab syahid ditikam oleh Abu Lu'lu saat menjadi imam sholat subuh. Umar tersungkur lalu meminta Abdurrahman bin Auf untuk mengganti posisinya sebagai imam. Seusai menunaikan ibadah haji pada tahun 23 Hijriah, sesaat setelah meninggalkan Mina, Khalifah Umar mengadu pada Allah tentang usianya yang sudah tua. Sementara kekuasaan Islam dan umat Islam sudah tersebar luas. Ia khawatir tidak mampu menjalankan amanahnya dengan sempurna.
Kemudian Umar berdoa untuk diwafatkan secara syahid dan dimakamkan di Madinah di samping makam Abu Bakar Siddiq dan makam Rasulullah. Utsman bin Affan, khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab, juga syahid pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Khalifah Utsman dikepung oleh pemberontak selama 40 hari dari bulan Ramadan hingga Zulhijjah. Mereka memberi ultimatum untuk mengundurkan diri atau dibunuh. Meskipun Khalifah Utsman memiliki kekuasaan untuk menyingkirkan para pemberontak, namun ia berprinsip tidak mau menumpahkan darah umat Islam. Para pemberontak akhirnya memasuki rumahnya dan membunuh Khalifah Utsman saat tengah membaca Al-Quran. Utsman bin Affan kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Inilah berbagai peristiwa penting yang terjadi pada bulan Zulhijjah untuk menjadi pengingat dan teladan bagi kita semua. Pemirsa Hasanah, selanjutnya akan kami hadirkan kabar dari Mekah. Saat ini, saudara-saudara kita dari tanah air tengah menunaikan ibadah haji. Nah, apa saja infonya? Terima kasih pemirsa, masih setia di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Selanjutnya, kami sajikan fasilitas modern dan canggih yang membantu kemudahan para jamaah haji. Pemerintah Arab Saudi terus meningkatkan kualitasnya sebagai penjamu para tamu Allah. Pembangunan dan perbaikan fasilitas terus dilakukan demi kenyamanan dan kekhusyukan para jamaah haji. Al-Masyair Al-Muqaddasah Metro adalah sebuah jaringan kereta api sepanjang 18,1 km yang menghubungkan kota suci Mekah dengan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Mereka yang beroperasi sejak 13 November 2010 ini juga dikenal dengan istilah Mekah Metro. Pembangunan Mekah Metro dilakukan oleh perusahaan konstruksi asal Cina dengan nilai proyek sebesar 6,1 miliar real atau sekitar 15,6 triliun rupiah. Mekah Metro adalah sebuah kereta layang dengan kapasitas hingga 72.000 jamaah per jam. Sehingga selama masa ibadah haji 2011, Mekah Metro telah melayani 8 juta jamaah. Tak heran jika pada akhirnya kereta ini adalah kereta dengan intensitas tertinggi di dunia. Rekor lain yang dipecahkan oleh Mekah Metro adalah proses pembangunannya yang tercepat di dunia. Proses perencanaan, pembangunan konstruksi, hingga siap digunakan hanya memakan waktu selama 21 bulan saja. Keberadaan Mekah Metro adalah jawaban pemerintah Saudi atas padatnya jalanan pada saat masa wukuf. Diharapkan 53 bis tidak lagi memadati jalanan antara Mekah dan Arafah seiring dengan beroperasinya Mekah Metro. Sehingga bisa dikatakan inilah bentuk nyata pembangunan yang dilakukan pemerintah Saudi atas tingginya kemacetan yang sangat menguras stamina para jamaah haji. Prosesi lempar jumroh pada tanggal 1 Februari 2004 menyisakan luka mendalam. 251 jamaah haji meninggal dunia dan 244 jamaah lainnya terluka. Sebuah tragedi dalam sebuah ritual ibadah adalah salah satu permasalahan Saudi yang mendapatkan sorotan dari dunia, khususnya negara-negara Muslim. Oleh karenanya, pemerintahan Raja Abdullah melakukan perombakan jembatan Jamarat pada akses masuk dan keluar jamaah menuju Mina. Selain itu, 3 tiang silinder yang menjadi pusat lemparan jumroh dirombak hingga pada akhirnya membentuk 3 buah tembok dan dibangun bertingkat sebanyak 5 tingkat. Perombakan ini dimaksudkan untuk memperluas area target lemparan, sehingga kepadatan jamaah menjadi tersebar dan menurunkan resiko jamaah berdesakan antar jamaah. Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, juga berperan penting dalam pembangunan di Tanah Suci. Ide untuk melakukan penghijauan di Padang Arafah muncul ketika Bung Karno melaksanakan ibadah haji di tahun 1960. Pada saat itu, sang orator ulung memunculkan idenya untuk menanam pohon asli Indonesia, pohon mindi di Padang Arafah. Hal ini dilakukan semata untuk melindungi para jamaah haji dari panasnya suhu di Padang Arafah yang bisa mencapai 42 derajat Celcius. Kini pohon mindi tersebut telah tumbuh subur hingga mencapai tinggi 6 meter. Dan akhirnya pepohonan tersebut lebih dikenal dengan nama Pohon Soekarno. Bandara King Abdul Aziz. Bandara ini dikukuhkan sebagai bandara dengan terminal terbesar keempat di dunia.
Data statistika menunjukkan bahwa King Abdul Aziz Airport telah melayani 17 juta penumpang pada tahun 2010. Kini, proyek perluasan bandara tengah dilakukan sehingga mampu melayani 30 juta penumpang dalam setahun dengan kemampuan lalu lintas mencakup 17 pesawat yang terbang dan mendarat tiap jamnya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.